saya tidak akan ulangin lagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang saya akan jauhi pergaulan ini, saya berhenti semua ini. Dua pesan itu, Yesus di atas intimidasi, dan kedua daya tahan. Bahwa Yesus ahlinya memberi jalan. Kalau dia izinkan terjadi, kamu dicobai iblis, diizinkan oleh dia, berarti dia tanggung jawab untuk ningkatin daya tahan. Bertahan di segala proses keadaan yang gak mungkin sekalipun. Ingat kebaikannya. Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan mendengar satu kisah yang luar biasa. Kisah tentang kasih dan kuasa Tuhan yang sanggup mengangkat seseorang dari kehancuran menjadi alat kemuliaannya. Banyak orang mungkin merasa masa lalunya terlalu kelam, terlalu hancur untuk diubahkan. Namun kesaksian narasumber kita hari ini membuktikan bahwa kasih Kristus sanggup menjangkau siapapun sejauh apapun ia pernah jatuh. Bersama kita telah hadir Evangelis Ronald Takaya, seorang hamba Tuhan yang dulunya terjerumus dalam kehidupan malam, narkoba, dan kekerasan. Namun kini dipakai Tuhan untuk melayani melalui musik, penginjilan, bahkan sampai ke luar negeri. Shalom Pak Ronald Takaya. Shalom Bapak Pendeta Martin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa hadir di Diaspora TV Talk Show. Sebelum kita mulai percakapan kita yang penuh kesaksian ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Pak. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin bincang-bincang dengan hamba-Mu Evangelis Ronald Takaya. Kami mohon Roh Kudus memimpin perbincangan kami, sehingga setiap kami yang mendengar sungguh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh kisah nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Serta ikuti kami di Instagram, TikTok, dan Facebook. Jika Anda memiliki kesaksian, pengalaman iman, atau pertanyaan teologis yang ingin dibahas dalam Diaspora TV Talk Show, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Setiap usulan akan kami pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Penayangan akan disesuaikan dengan tema dan kebutuhan program. Baik, mari kita mulai percakapan kita hari ini. Pak Ronald, sebelum kita berbicara tentang perjalanan iman dan pelayanan Anda, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang kehidupan Anda? Lahir di mana, dibesarkan dalam keluarga seperti apa, dan saat ini usia Anda berapa? Silakan Pak Ronald. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Martin. Shalom Bapak Ibu semua, pemirsa semua. Ya, saya Ronald Takaya. Saya lahir di Pelaju, Palembang 50 tahun yang lalu. Ya, saat ini saya dikaruniai seorang istri dan 2 orang anak. Ya, saat ini saya berdomisili di Tangerang ya. Tadinya saya di Bogor. Ya, dan ketika Papa dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, saya kembali ke Tangerang ya. Sementara saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta alat musik di Indonesia, dan juga saya melayani
dulu dunia malam Pak Pendeta, ya. Hmm. Dari dunia malam, jadi mmm, sedikit yang saya akan sampaikan nanti bahwa saya pemakai narkoba, ja Hmm. saya ikut distribusi narkoba, ya. Saya terikat dengan pornografi dan di hadapan Tuhan saya akui bahwa Tuhan angkat saya dari tong sampah, dari belum kenal apa-apa. Dulu papa juga almarhum sampai bilang begini, "Mah, kita punya anak 4, 1 hilang, nggak apa-apa." Saya juga berpikir dulu sekolah saya nggak selesai karena sumpah serapah lingkungan sekitar pun bilang nggak bakalan selesai ini anak, saking Hmm. bandelnya, Bapak Ibu Saudara, dan saya hampir eee, menggeluti ilmu hitam. Hmm. Pak, semua karena kasih karunia Tuhan, makanya saat saya melayani di mana-mana, Tuhan bawa saya melayani sampai ke Malaysia, saya mengajar musik ya, praise and worship, Hmm. kelas harmoni band, terus teknik vokal, worship leader, singer, terutama ya, Oke, heeh, sebelum gitu. jauh cerita tentang pelayanan, Ya, bisa Pak Ronald cerita dulu papa mama orang apa, lalu dibesarkan di mana? Papa Mamuju, Papa orang Mama Mamuju. Mamuju, Oke, ya, Mama Tator, Tanah Mama Toraja. Tanah Toraja. Iya, saya lahir di Palembang, Hmm, lalu karena papa pelaut, Pak ya. Pendeta, eee, papa pindah-pindah, lalu saya sempat lama di Riau. Di Riau, Oh, itu kehidupan masih baik-baik saja, hmm, masih iya. normal orang kampung, orang pulau, ya. Saya kenal kejahatan itu waktu saya di Jakarta. Oh, jadi pindah ke Jakarta itu umur berapa? Kelas 6 SD ya, Pak, ya. Kelas 6 SD Saya mulai di Jakarta. iya, saya sekolah di SD Majestic di situ ya. Iya, kelas 6 SD, Pak. Oh, Majestic Sampai dekat kelas 2 Blok saya di M. Palembang. Iya, Hmm, 2 Palembang, terus pindah ke Riau. mm-mm. Heeh, dari Riau, saya pindah ke Jakarta kelas 6 SD. Oke. Nah, bagaimana masa kecil Anda? Apakah sejak awal sudah dekat dengan Tuhan atau justru hidup di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai rohani? Iya, Pak Pendeta. Eee, itu yang saya bilang tadi dari awal, bahwa awal mulanya baik-baik saja, saya tidak pernah kenal kejahatan itu ya. Hmm, Distribusi film porno, terus distribusi ganja, terus jadi itu kenakalannya. iya, Jadi awalnya dulu ke baik-baik sekolah baik-baik minggu, saja. rajin ke gereja. Iya, kadang juga karena kenakalan, bukan karena kurang kasih sayang, tapi genaplah nats yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya di Hmm, Jakarta, jadi kadang-kadang gereja juga pernah juga di dalam 1 tahun kapal selam. Jadi munculnya di Paskah dan Natal tok, pernah. oh, Sekolah minggu nggak begitu doyan, Pak Pendeta, begitu. Nah, Pak Ronald bisa cerita gimana perubahan dari masa kecil ke remaja, dari anak-anak lalu mulai tadi tinggal di Jakarta mulai kelas 6 ya. Nah, itu berangsur mulai terlibat pergaulan yang kurang baik itu kapan itu? Iya, awal mulanya kelas 2 SMP itu, Pak. Ya, saya Hmm, masuk eee, SMP negeri, ya, lumayan terbaik di Asia Tenggara saat itu. Eee, Lama-lama diajak-ajak ngumpul teman-teman, mulai dikenalin alkohol, hmm, heeh, dikenalin blue film, dan hmm, akhirnya mulai dikenalin istilahnya itu eee, gele ya, Pak, ya. Gele itu ganja. ganja. Mulai saya dibagi duit dari itu, eee, dimasukin amplop gitu ya. Jadi kalau dia tanya ada barang berapa nah, Hmm, saya ada sekian gitu ya, ambilnya dari eee, itu saya nggak tahu bandar. itu anak muda bandar, Hmm. itu munculnya dari daerah mana, sampai sekarang saya nggak tahu dia masih ada apa enggak, dan saya berharap dia juga sudah bertobat, eee, terus diajarin.
gitu ya, untungnya lumayan banyak. Saya juga sempat, sakau ya, Pak, ya, Nah, kalau sakau boleh ya, tahu, mulai kenal ganja lalu, boleh menjadi pengedar begitu, itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah? dari awal sekolah, Pak. Dari sekolah dulu ya? Sekolah, Oh, kebetulan komplek menunjang, hmm, karena, eee, di tempat saya mohon maaf komplek, eee, banyak bandar di situ, hmm. juga setelah itu jadi kebetulan saya juga tadi makanya saya bilang saya sakau, jadi sambil distribusi saya sambil make, gitu. Oh, kalau Nah boleh tahu di komplek mana tuh Pak Ronald? di daerah Ciputat Oh, gitu. daerah Iya, di Ciputat daerah ya. Ciputat, Mhm, iya, mohon maaf karena orang juga masuk komplek itu juga kurang berani ya, kurang mmm, berani ya, heeh. jadi hanya yang mau beli barang aja yang berani? Eee, bukan, di situ banyak kebanyakan pemakai, Pak, Mmm, sama satu 2 orang ada, tapi dulu itu ya, dulu mhm, nggak seketat sekarang, iya, anggota-anggota ya, apa, baguslah gitu ya, mhm, TNI, polisi gitu ya. mhm. Dia kayaknya juga ngambil di daerah mana terus dia bawa tuh ke komplek, Oh, gitu ya. heeh, jadi distribusi. Mhm. Ya, Eh, tadi sempat disinggung bahwa Anda terjerumus dalam narkoba, lalu kemudian meningkat pergaulannya ke kehidupan malam, bahkan sampai sempat ditahan. Boleh cerita tentang, eee, seperti apa kehidupan pada masa-masa itu? Apakah masih sambil sekolah atau sudah berhenti sekolah lalu pergaulan kemudian menyeret lebih rusak lagi begitu? betul Pak Pendeta. Sebenarnya begini, sebelumnya saya ceritakan dulu Bapak Ibu Saudara bahwa, eee, saya terseret itu kan awalnya nongkrong-nongkrong, mulai kenal minuman gitu ya. Eee, Lalu cobain nih, dilinting di bareng rokok, dicampur di Jisamsu, Mmm, makin nikmat gitu ya. Lama-lama saya ketagihan dengan itu. Nah puji Tuhan memang Tuhan itu ganja ya? ganja. Eee, Lalu murni nggak dicampur tembakau tuh kok lebih enak Mmm, lebih enak. Lalu, ada anak muda yang mulai bawa, "Lu kenapa nggak sekalian jual, sekalian lu pakai, enak untungnya." Kan mmm, lumayan gitu ya. Nah terus, apa namanya, Eee, mulai dia ajarin distribusinya ke sini ke sini ke sini ke sini sini. Nah, mulai dari dulu juga dari pulau saya belum pernah maaf Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta, belum pernah kenal yang namanya, pornografi semua segala macam. Nah itu mmm, paketan dicekokin mulai sama anak muda itu yang nganter tuh. Dulu masih mmm, video-video VHS ya, mmm, heeh, video VHS ya, "Coba nonton ini Nal," semua segala macam kok, nikmat. Itu SMP kelas 2. mmm, Lalu, eee, nah saya sempat pernah berkelahi, kan panas-panasan kalau udah narkoba itu kan, mmm. berkelahi, saya pernah sempat dibawa tapi karena anak di bawah umur, masuk ke Taman Puring, Mbak. Oh, polsek? Iya, polsek, Taman Puring. Ya itu cuman dinasihati, Mhm, terus, papa mama bawa saya pulang, bawa pulang ke rumah, ya dimarahin biasa seperti biasa. Nah, mhm. lalu seiring waktu berjalan, saya ikut, sebuah retret. Oh, itu kelas berapa? SMP, Kelas SMA? 1 SMA, Pak. Oke, Iya, 1 iya. SMA di Puncak. Saya jujur sama kakak pembina rohaninya, di situ yang saya belajar Alkitab, eee, saya malu, bener yang Pak Pendeta Martin sampaikan di awal sesi tadi, saya karena, terlalu rusak. Mmm, Ya, teman-teman saya yang, sakau tuh saya untung di-cut sama Tuhan tuh yang sampai suntik, sampai sedot ya, mmm, hero ya. mhm, Hero itu, sudah meninggal semua, Pak. Heeh, mmm, saya tempo hari mau ganti-ganti suntik, saya enggak deh, gitu mmm, kan. Saya udah feeling enggak, kalau saya minum aja deh semua segala macam gitu. Nah seiring waktu berjalan, saya 91 seperti ada tangan besar di itu, saya terima kamu apa adanya, saya guling-guling di situ, di retreat ini ya? manifestasi di retret, Pak. Di Oh, retret, saya altar call, saya datang, saya ceritain, saya nggak layak ketemu dia, saya sudah terlalu rusak.
Terus Hmm. saya diinterogasi, saya bilang, "Bukan kurang kasih sayang. Puji Tuhan kami nggak berlimpah, kami nggak orang kaya, tapi saya Hmm. berkecukupan." Hmm. Jadi, saya juga disekolahin, papa mama di tempat yang SPP-nya lumayan gitu ya, Hmm. nggak orang kaya sekali. Jadi kurang kasih sayang enggak. Genaplah nats yang memang murni pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena Iya. awalnya ngumpul-ngumpul, saya diojok-ojokin, cekok-cekokin, saya coba, lalu saya ketagihan, Hmm. lalu saya distribusi. Nah kebetulan Pak, kebetulan dari dulu, eee, saya bisa musik. Saya menang festival Hmm. lagu dunia, lagu rohani beberapa gitu ya, banyak sekali saya, eee, main musik seneng. Saking saya sakaunya dengan narkoba, saya ngamen Pak, untuk demi rokok Ah, dan, ganja dan, minuman keras. jadi jualan ganja itu nggak cukup sampai harus ngamen? Distribusinya nggak diperlancar, Oh gitu. jadi cuannya, marginnya nggak terlalu tinggi. Oh Jadi gitu. biasa aja, jadi kebutuhan lebih besar dari itu. Sampai harus ngamen gitu ya? Ngamen, ngamen dari warung ke warung, warteg saya inget banget tuh. Terus saya pernah naik bis ya, Hmm. saya pernah naik bis, Di bis ngamen? ngamen. Oke. Saya pernah di S69 dari Ciputat saya pindah ke Ciledug, Pak. Papa Hmm. mama pindah ke Ciledug, Ya. saya di sana, gitu. Banyak Hmm. kisah juga di sana. Eee, saya sempat ngamen untuk Hmm. mendapatkan, at least beli rokok lah. Dulu Ya. satu hari sebungkus setengah. Itu masih SMA atau udah lulus SMA? Eee, SMP itu Pak semua, SMP? itu Wow. SMP. Nah jadi, maaf, yang Bapak bilang tadi penjara, saya 91 ketangkep Tuhan Yesus, saya terima Yesus, Mhm. saya mau belajar Alkitab. Tahun 96 saya suntuk dengan lingkungan, keadaan, semua segala macam. Saya, coba-coba kembali ke Kubangan, Pak. Oh Teman jadi saya nongkrong di itu Blok M, 91 itu udah bebas tuh? Berhenti semua? udah bebas total. Saya ngerokok pun Oh, nggak. puji Tuhan. Lalu Heeh, sekolah selesai di SMA, iya, itu kan kelas 1 SMA ya? Lalu kelas iya. 2, kelas 3 bebas itu Saya udah? angkatan 94, pokoknya 94 itu saya masuk kuliah tuh. Hmm, Nah, heeh, di situlah mulai make lagi? bukan Pak. Jadi, mulai minum aja, Oh, mulai minum. minum Saya udah lagi. nggak mau rokok. Karena Ya. gini, ngerokok yang paling susah berhentinya, Pak. Hmm. Nah, satu waktu, ya namanya anak-anak muda kan kalau lagi suntuk jago-jagoan ya, Pak, ya. Saya duduk di satu tempat tongkrongan, Hmm. lagi ada, eee, ribut antar geng. Oke. Mobil, Pak. Hmm. Geng mobil. Nah, dia ngacak-ngacak tempat tongkrongan saya tuh. Hmm. Dia katanya dia bubarin, terus saya dengar selentingan-selentingan juga dia palak-palak anak SMP, tempat saya bandel dulu, antar geng katanya. Nah, keseret-seret nih nama tempat tongkrongan saya. Hmm. Saya jagain lah tuh, lagi suntuk ke situ, saya main, "Weh kemana aja lu Nal?" Katanya kayak gitu. Ya Hmm. biasa kayak gini. Saya makan Hmm. nasi goreng, Pak. Ya. Saya inget banget tuh, nasi goreng, tak 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 tak, tiba-tiba ada mobil, dia bolak-balik, terus dia kasih asap Hmm. nasi goreng saya, ngung ngung. Padahal dia nggak sengaja, padahal itu setelah kejadian baru saya tahu. Hmm. Nah teman saya langsung angkat teh botol, dia lempar itu mobil, Hmm. nggak kena Pak. Saya refleks, saya taruh itu, saya lari, kaki saya naik. Hmm. Kebetulan Pak, kebetulan ada 20 tahun saya ikut bela diri gitu. Hmm. Saya pikir sebelum dia nyerang, saya serang dia. Saya naik kaki saya tendang tuh mobil Kijang. Blak! Hmm. Blesek ke dalam begini, tak. Hmm. Pintu. Pintunya Pak, pintu belakang. Saya ingat Oke. banget pintu belakang. Ya, pas gitu dia lari, tek. Ada PJU tuh, terang begini, saya lagi Hmm. makan lagi, kita tunggu dia. Saya bilang, teman-teman saya bilang, "Kita tunggu dia. Nggak bakalan balik sih kayaknya Nal," katanya gitu. Tek, rupanya yang balik-balik pakai loreng loreng ijo, Pak. Hmm. Ada pakai pakaian dinas, pakai baret, Jujur Auri. Hmm. Saya buka di sini, pertama saya tahu
kalau bukan kemurahan Tuhan, mungkin saya mati, Pak. Yang kedua, Auri ini. Saya jujur, mereka baik-baik menyadarkan orang, nggak main hakim sendiri. Saya lihat di bawah itu, di bawah PJU, Abri pakai baju hijau, lengan buntung, ajudan rupanya dia. Yang saya tendang, anaknya Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara. Jenderal penuh, Pak. Ya, singkat cerita dia hampiri, siapa yang nendang mobil ini? Kamu nggak tahu ini mobil dinas. Saya nggak tahu plat itu biasa, tapi kode-kode gitu loh Pak, ada AU gitu kan. Saya bilang, saya Om, saya cium tangannya. Saya ditampar sekali. Bang! Saya bilang, saya minta maaf Om. Demi Tuhan saya nggak tahu, saya bilang gitu. Ini ribut antar geng, teman saya juga cuma ngelobi. Ada anak anggota juga teman saya, cuman nggak cukup lawan kaptennya. Oke, kita ikut ya Dek. Dia sempat minta maaf itu di situ. Kita ikut. Saya naik mobil yang ada terpalnya Pak. Ada terpalnya, mobil Auri. Saya dibawa ke Cilangkap, Bapak Ibu Saudara. Saya dibawa ke Cilangkap. Nah di situ saya ngeper. Teman saya yang udah tahu begini, terus dia bilang, selesai now. Selesai hidup kita. Kan dulu jujur aja Pak, saya suka dengar tuh yang Petrus gitu. Pembunuh misterius, tiba-tiba mayatnya udah dipeluit gitu ya. Angkatan saya masih kecil tuh. Nah, terus kita selesai nih. Nah, di situ saya berdoa pertama kali, Pak. Berdoa pertama kali. Saya ingat waktu saya bertobat, terus saya suntuk, saya jatuh lagi, belajar Alkitab aja saya bilang, Tuhan, saya tahu kamu marah. Tapi saya tahu kalau masuk Cilangkap, minimal gigi pada rontok, atau saya pulang tinggal nama. Saya mau tulis surat Pak, saya sama Mama. Mama saya minta maaf semua kesalahan saya nendang mobil jenderal semua segala macam gini. Singkat cerita sampai di Cilangkap, di situ saya bilang, saya doa lagi Pak, saya masuk buih. Gitu kan, gelap. Jadi ada tempat buang airnya di situ, semua di situ. Iya, puji Tuhan gak enak banget sih Pak Pendeta. Itu tempat gak enak banget, gelap, gak ada penerangannya. Di situ saya berdoa, saya bilang, kalau kamu izinkan saya pulang. Saya pernah baca, selai rambut pun jatuh ke tanah. Tidak diizinkan kalau engkau tidak izinkan. Saya minta maaf, tapi kamu pasti marah. Karena saya sudah bertobat, saya kembali ke kubangan. Saya nggak dengar suara apa-apa Pak. Gitu. Saya meneteskan air mata di situ. Karena jujur, saya ngeper Pak. Saya ngeper salah orang gitu kan. Singkat cerita, giliran nama saya dipanggil, ada 5 orang yang masuk gitu. Ya, mobil kami dikempesin semua segala macam. Saya dipanggil, diinterogasi, nama, ya Ronald Takaya, gini-gini, tak. Oke. Dia cuma bilang begini, jangan diulangin ya Dek. Saya tahu gara-gara kalimat itu. Kamu kasih kesempatan saya pulang dengan tidak tergores apapun. Saya tidak akan ulangin lagi ini Tuhan, saya janji. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang saya akan jauhi pergaulan ini, saya berhenti semua ini. Minum pun saya udah nggak lagi deh Tuhan, saya bilang gitu. Nah Tuhan izinkan rupanya Pak, saya masih hidup. Nah saya ingat banget, itu Bapak pimpinan itu dia bilang, kamu bagus ketangkep saya Dek, katanya gitu. Kalau yang lain, kamu pasti nggak pulang masuk sini. Nah, jadi disalamkan, Om makasih banyak, saya salim tangannya. Saya janji saya nggak ngulangin lagi Om gitu. Saya benar-benar saya nggak tahu kode-kode mobil dinas saja saya nggak tahu gitu. Seperti itu Pak Pendeta. Jadi itu pengalaman yang mengubah hidup dari Pak Ronald ya. Ditahan di Cilangkap, lalu kemudian disitulah mulai berdoa dan membuat komitmen kepada Tuhan. Ya. Nah, setelah peristiwa itu, apakah ada perubahan langsung dalam diri Anda? Atau justru butuh waktu dan proses panjang sampai akhirnya Anda benar-benar bertemu dengan Tuhan? Butuh waktu panjang lagi nggak setelah keluar dari
Cilangkap itu? Ya, sangat signifikan, Pak. Hmm, Di situ, saya cari gereja. hmm, Saya dapat gereja memang spesialis kata-kata orang, itu dia praise and worship-nya tajam, karena saya hmm, bisa musik. hmm, Saya menang nih Tuhan festival, saya kan janji, "Kamu keluarin saya dari penjara walaupun cuma 1 malam, hmm, saya akan mengabdi." Nah, saya datang ke gereja, Pak. Saya hmm, cuman ngelamar, saya bilang gini, eee, "Pak Pendeta," saya bilang gembalanya, "saya bisa audisi, saya bisa nyanyi nih, saya hmm, bisa main musik. Tapi kalau boleh, saya nggak kasih tahu Pak latar belakang saya," hmm, gitu. "Saya mau melayani Tuhan, suruh angkat-angkat kek, bagian perlengkapan kek di gereja, usher kek, jaga-jaga gereja tuh di depan gitu. hmm, Ya Om nggak usah bayar deh," gitu. Saya hmm. bilang kayak gitu sama dia, terus gitu. Ketemu Es siapa itu di gereja? eee, Pendetanya atau? Gembalanya Pak. Oh, Iya, ada, hormat saya, guru kalau ngelihat ini, namanya Pendeta Johan Cahyadi hmm, dari GBI. oke, Iya, saya cari dia, terus, dia ajak saya, "Oke Ronald ikut saya." hmm. Ya akhirnya mulai dari saat itu, puji Tuhan, ya sampai sampai sekarang walaupun ketemu badai pasti ada ya, Pak, ya. Hmm, hmm, Nah, saya tidak senggol-senggol lagi yang barang-barang jadi tumpah. itu benar-benar titik balik kehidupan pribadi. Nah, ngomong-ngomong itu udah selesai kuliah atau masih menjalani Jalan kuliah? kuliah, Pak, jalan Oh, kuliah, jadi sambil kuliah pendeta, sambil melayani? betul, Hmm, yang melayani serius ya, maksudnya mhm. Tadi bilang benar-benar saya ikut festival apa ya? iya, Musik? Heartline Song Contest, Hmm, saya berapa kali ikut, puji Tuhan finalis terus. Terus, hmm, Hardline, Heartline, ya, eee, Selaras Citras Musik, itu saya juara 3 pop solo pria, hmm, juara 3 terbaik. Sempet hmm, juga puji Tuhan saya tempo hari ada satu produser, iya, eee, minang saya, dari jadi hmm, juara 3, cuman saya yang juara 3 yang diambil, ya, untuk oh, rekaman di Musika. Cuman, hmm, saya bersaksi juga Bapak Ibu Saudara, eee, sampai mama bilang, "Bodoh lu," katanya, dia itu juga nggak salah. Sampai keluar, eee, pintu, saya sudah siap-siap hari H, hmm, saya dengar secara audible, hmm, "Ronald." Dia cuman begitu. Saya hmm, tahu yang terjemahkan definisi lainnya, Roh Kudus intinya dia nggak mau. Dia mau oh, saya, gitu. Terus Roh Kudus jelaskan, "Saya akan bawa kamu rekaman, hmm, tapi tapi di rohani." Iya, bukan di bukan musik di dunia duniawi itu sekuler. gitu Iya. ya? Terus lalu saya buka itu, mama bilang, "Bodoh lu, kan nggak salah gini gini gini, dapat uang," gitu kan. Pasti Hmm, kan dia mau kontrak satu album, ada salah satu produser, hmm, dari Ambon terkenal dia memang, saya pernah lihat karangan ini ciptaannya. hmm, Ya sampai dia teleponnya, "Om maaf, saya enggak Om, saya mau nyanyi lagu gereja aja," gitu kan. Dengan hmm, sedih dan berat hati, ya, akhirnya ya puji Tuhan sih Pak, sesi itu berlalu, mhm, ya, saya pernah dipanggil Musika Studio untuk rekaman, mhm, worship leader, ya, heeh, pernah ikut oh, itu juga rekaman, terus, festival beberapa lagu rohani, terus mhm, Sekolah Kingdom juga pernah. Iya, Tuhan gantikan, seperti hmm. itu. Jadi disiapkan betul ya? Iya, Jadi kalau boleh saya rangkum tadi, tahun 91 ini benar-benar mengalami lawatan Tuhan dalam sebuah retreat, lalu hidupnya berubah. iya, Ya, komitmen menyerahkan hidup. Tapi di tahun 96 karena pergaulan akhirnya berkelahi lagi dan kemudian masuk Cilangkap. iya, Dan di Cilangkap berdoa, minta kemurahan Tuhan dan Tuhan lepaskan. Nah, sejak saat itu hidup sudah benar-benar diserahkan untuk Tuhan, iya, begitu ya? iya, Nah, Pak. kapan Anda mulai menyadari bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga ingin memakai hidup Anda untuk melayaninya melalui musik dan penyembahan? Kan tahu nih, oh ternyata kekuatan saya nih ada di talenta saya ini ada di pujian penyembahan, musik.
saya mau serahkan hidup saya sepenuhnya dalam bidang ini melayani Tuhan. Itu kapan? Iya, eee, sebenarnya semenjak keluar Cilangkap itu, Pak. Hmm, Nah, terus oh iya, Pak, tahun 91 iya, waktu retreat itu. ya waktu retret itu, eee, saya dijamah Tuhan, terus saya berpikir, "Gimana ya buat nyenengin Tuhan ya? Oh, gue bisa nyanyi nih, Hmm, gue bisa main musik." Ah, siapa tahu bisa main musik di gereja. Nah, hmm. 92 saya mimpi, Pak. Oh, Saya mimpi. Ini, eee, saya dulu punya temen namanya Marudut hmm, di SMA ya, SMA, itu tiba-tiba saya satu malam terbangun, saya inget jam 1:30 pagi, Pak. hmm, 1:30 saya lihat jam, oh 1:30, 1:35. Terus saya ke dapur, saya dengar suara si Marudut nih. Saya sampai panggil-panggil nih, "Dut, Dut, Dut." Dia nyanyi, "Dia Tuhan, Dia Tuhan." Suara dia persis. Itu orang tinggal di Blok A, saya di hmm, Ciledug. Saya hmm. cari-cari, Pak. Sebuah lutut bertelut sebab Dia Tuhan. Dut, Dut. Hmm, Singkat cerita, saya balik ke kamar tidur. Wah, jujur Pak merinding juga. hmm, Ya suaranya ada, orangnya nggak ada gitu kan. oke. Jadi bukan hanya di kuburan merinding, di situ juga merinding, Pak. Nah, Hmm. saya tidur lagi, itu kejadian 3 kali. Saya pernah baca kitab Samuel. Samuel dipanggil tuh, Oh, Samuel, ya. Samuel. Itu persis 3 kali. Oke. Oh, kamu berarti yang nyanyi? Saya tanya kan di mimpi gitu kan, Hmm, eee, "Kamu mau apa?" Dia cuman bilang begini, "Bikin pasukan penyembah." Nah, seiring waktu berjalan sampai puluhan tahun saya itu, eee, Tuhan menjelaskan gini, "Pendua syafaat banyak, hebat sekali mereka. Mereka berdiri di belakang panggung, hmm, tapi ujung-ujungnya minta Ronald. Dia hmm, berdoa syafaat buat orang lain." Nah, siapa itu penyembah? Penyembah isinya cuman bakar ukupan. hmm, Nah, mulai dari saat itu, Pak, saya mulai tergenapi. Dia bilang ini, "Bikin pasukan penyembah." Nah, saya, sama senior-senior, guru-guru, bahkan saya pernah ketemu guru vokal saya, guru mentor saya di Praise and Worship, saya ngajar bareng di satu tempat. Nah, saya sampai ke Medan, Tuhan ajar ke Pontianak, isinya cuma ngajar Praise and Worship. Nah, waktu ngelihat manusia kayak semut di bawah, Pak, itu ya, pernah 16 gereja saya ajar di Medan, gabungan gereja Pantai Kosta, di Beiji itu kalau nggak salah daerahnya sampai ke Medan, hmm, itu saya lihat 600 sampai 800 orang. Nah, suara itu berbicara kembali. hmm, Ini yang puluhan tahun pernah aku bilang, pasukan penyembah. Terus anakku buat seperti ini. Seperti itu, Pak. Panggilan. hmm, Yang kedua, tiba-tiba seiring waktu berjalan, saya kelas 3 SD pernah divonis dokter, Pak. hmm, Tumbuh tumor yang ganas. Ya, mama waktu itu ingat banget ya, dokter di Tanjung Pinang hands up, saya dibawa ke Palembang. Karena papa Pertamina, bawa Palembang, Palembang nggak cukup alat, hands up dibawa ke Jakarta, Pak, Bulungan, RSPP. hmm, Ya, singkat cerita mau dioperasi karena lumayan katanya ganas, saya udah nggak bisa berbicara. Di situ masuk ruangan, operasi, mama nyanyi, "Tiap langkahku diatur oleh Tuhan." Mama cerita sambil mama menangis, "Dan dengan kasih-Nya Dia menuntunku." Nah, saya masuk ke ruangan, singkat cerita lampu operasi dinyalakan, pak, di senter, tumornya mendadak hilang. Di situ hmm, saya makin yakin bahwa saya dipanggil untuk mengajar. itu pengalaman waktu masih kelas 3 SD ya? 3 SD di tumbuh-tumor ya, cuman Hmm, diingatkan Tuhan waktu saya dipanggil itu tahun hmm, 96. Semua direview sama Tuhan. "Saya mau kamu bikin pasukan penyembah." Saya mengajar sampai ke Malaysia, Pak. Dibiayain, disuruh hmm, diundang Tuhan gitu ya. Dibiayain Tuhan dari kampung bisa keluar negeri pertama kali itu karena Tuhan. Hanya iya, untuk ngajar gitu. luar biasa Ya, ya pengalaman Tuhan mengubah dan memakai hidupnya Pak Ronald begitu luar biasa. puji Nah, Tuhan, Pak Pendeta. Anda pernah hidup sebagai pengamen dari warung ke warung demi rokok dan minuman keras, ya, pada masa Ya, nakal nih. Namun kini Tuhan bawa Anda naik pesawat, melayani di berbagai kota,
bahkan sampai ke luar negeri. Nah, bagaimana perasaan Anda melihat perjalanan hidup yang Tuhan ubah sedemikian luar biasa? Cuma satu kata, Pak, Tuhan Hmm, baik. Tuhan baik ya. Tuhan baik dan, yang saya mau pesan cuman begini, Yesus di atas intimidasi. Kalau saya ngelihat dulu kalau saya saking malunya, saking kotornya saya, Hmm, makanya orang-orang bilang kalau saya melayani kebetulan Bapak Ibu Saudara, saya, diizinkan Tuhan juga kadang-kadang saya bisa, bukan ngajar presiden worship aja, saya berkhotbah. hmm, Kalau ada orang yang tanya langsung, "Pak Pendeta orang suci ya?" Saya mengalami apa yang Rasul Paulus bilang, kalau ada orang yang paling berdosa mungkin itu saya. Jadi suci keliru, Tuhan ambil saya dari tong sampah dia bersihin, hmm, gitu Pak. Cuman cuman bisa kalau Pak Pendeta tanya, bisa bilang apa, hidup karena kasih karunia, hmm. bukan karena kita Iya, gitu. iya, iya. Saya bisa nyanyi pun, ya dulu tumor yang ganas, Hmm, dokter Rida itu tanpa iya. operasi, saya bisa bicara normal lagi, itu kan udah kasih karunia ya Pak. Mhm. Ya, Jadi Pak Ronald ingin cerita bahwa peneguhan demi peneguhan itu membuat Pak Ronald semakin pasti menyerahkan hidup melayani Tuhan sepenuhnya dan sampai Tuhan ubahkan, iya gitu betul ya. Pak Pendeta. Ya, dari sekian banyak pelayanan yang pernah Anda lakukan, adakah satu momen yang paling berkesan di mana Anda benar-benar melihat tangan Tuhan bekerja? Ada Pak Pendeta. Hmm. Tahun 99 saya diizinkan Tuhan jadi youth pastor sebuah gereja, Oh, di kota Jakarta? Tangerang. Tangerang, oke. Iya, domisili, eee, sekretariat gereja kami adalah persis tuh di satu titik di mana ini cerita saya nggak ngejudge memang segala sesuatu harus lewat prosedur. Mungkin bukan karena, eee, menuding orang-orang yang menyerang saya saat itu ya, Hmm, eee, memang itu sekretariat mungkin, just sekretariat, bukan hmm, untuk tempat ibadah gitu ya. Saya juga nggak menyalahkan pihak manapun, cuman saya mau kasih lihat aja, eee, saya lihat Tuhan di sana, ya. Jadi sekretariat kami persis yang beberapa tahun yang lalu, itu tiba-tiba ada 2 truk, gereja baru dibikin, hmm, ditutup. Waktu peresmian ditutup di tempat. Nah, saya di hmm, depannya. Jadi satu malam, eee, lagi ibadah berjalan youth pastor, hampir 100 orang saya pimpin di sana, mhm, mmm, tiba-tiba ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi ibadah Pak, lagi penyembahan gitu ya, penyembahannya, saya dipanggil keluar sama pengerja saya, dia bilang, "Kak, ada 5 orang bapak-bapak ke bawah." Oh, ya mulai merinding saya, nggak biasanya soalnya Pak ya, saya turun ke koridor ruko kecil, saya duduk di bawah. "Oh, malam Pak, jadi saya tanya, maaf dengan Bapak siapa ya?" Kepala lingkungan, keamanan ya, pakai baju hijau-hijau tapi bukan loreng ya, pakai hmm, baju hijau-hijau tapi dia pakai, rompi gitu, pakai topi. Baik sih ini anggota baik ya, satu lagi, polisi, satu lagi security juga kalau nggak salah 5 orang, hmm, ya Pak. Itu tahun 1999. Singkat cerita, saya suruh duduk gini-gini, "Nggak usah Mas," katanya kayak gitu kan, yang kepala lingkungan nih dia bilang gini, hmm, "Anda mau berhenti, apa puluhan orang sudah siap di depan akan hancurkan gereja Anda." hmm, "Enggak Pak," kata, "udah mau berhenti, apa mereka bakar?" hmm, Gitu Pak Pendeta. Saya diam, "Gimana Mas?" Katanya kayak gitu kan. Saya mikir kan yang di seberang tuh udah ditutup di tempat, 2 truk Pak, yang nutup gitu kan. Mmm. "Kamu tahu nggak, ini nggak ada izin." "Saya tahu Pak, tapi ini kan bukan gereja." hmm, Saya ngumpul-ngumpul dan saya berpikir ini sudah diredam gitu, ibadah juga nggak bising. hmm.
Berhenti Mas, susul saya, gitu. Yang anggota itu sih baik, cuma senyum-senyum, "Udah Mas, ikutin aja." Cuma baik sih mereka. Oke, singkat cerita mereka Termasuk polisinya. iya, Apa reaksinya polisi itu? "Baik Pak," senyum Pak, dia bilang, "Udah ikutin aja Mas," katanya kayak gitu. Oh. "Ikutin aja Mas," katanya. "Oh ya? Iya, saya nggak janji saya berhenti loh ibadah." Hmm. Iya, gitu kan gitu. Singkat cerita mereka pulang, Pak Pendeta. Saya jalan di koridor mau naik ke lantai 1 gitu ya. Hmm. Saya mikir, Tuhan, semua di-review Tuhan itu. Eee, saya pernah masuk penjara dilolosin Tuhan, tumor saya disembuhkan, ya. Sekilas juga saya ingat Pak, saya pernah dipukulin orang, di blok A, itu total ada 40 orang. Terus saya berdoa pakai doa Daud, tanpa sebab mereka melukai aku. Mereka salah sasaran rupanya, tiba-tiba ada, segerombolan motor standing begini, kayak pasukan berkuda, nggak tahu itu motor dari mana, itu usir mereka lah. Nah, itu semua di-review Tuhan. Tuhan selamatkan, saya udah berdarah-berdarah Pak, saya pikir saya mati itu hari. Saya deal sama Tuhan. Saya pamit. Saya minta tolong, anak-anak jangan ada yang terluka. Kalau mereka ini, biar saya mati, gitu ya. Tapi saya titip keluarga ya Tuhan, mama papa, gitu kan. Mama papa di rumah, semua segala macam. Singkat cerita, saya naik ke panggung kecil Pak, ada panggung kecil tempat kami ibadah. "Woi," saya bilang, "dengar. Saya suruh pemusik saya berhenti. Dengar. Di bawah ada segerombolan orang mau maksa stop kita beribadah." Saya nangis Pak itu hari Pak Pendeta. Ngacung, angkat tangan. "Pengecut boleh pulang. Saya mau tinggal di sini. Nggak apa-apa, kalian aman," saya bilang. Saya pikir hampir mereka mengacung Pak, tapi mereka nangis. "Silakan pulang, pengecut boleh pulang." Dia cuma bilang begini, kami middle low Pak, economic level di sana. Dia cuma bilang gini, "Kami bisa sampai ke sini ibadah, kami bisa makan setiap hari. Gereja, Tuhan, kakak yang kasih kami uang, nyewain omprengan dan semua segala macam. Kami tinggal, kami nggak mau pulang. Jadi kalau kami bisa hidup itu pun karena Tuhan. Jadi kita mati sama-sama Kak," katanya kayak gitu. Saya lihat kecil-kecil kayak gitu, saya nangis Pak, saya bilang kayak gini, "Tuhan bela umatmu," saya cuma bilang gitu. "Oke," saya bilang, kita nggak berhenti, tapi pakai hikmat." Saya bilang ini, saya mau musik volume di angka 6. Oke, nyembah terus. Jadi kayak saya baru baca habiskan tempo hari buku Penyiksaan di China Pak, 1975. Ya, orang-orang Kristen ditarik seperti anjing, diikat, di semua segala macam. Jadi ibadah gitu, kalau mereka mau perjamuan kudus, ya, ketahuan beli anggur kan mati gitu ya. Jadi mereka ibadah gitu-gitu. Jadi gitu-gitulah. Itu hari kami tidak ada apa-apa Pak, puji Tuhan. Minggu depan kami ibadah, tidak ada apa-apa, tidak di stop. Tapi pakai hikmat, tetap suaranya. Apalagi saya yakin kan tembok sudah diredam ya, pakai peredam. Setahun berlalu Bapak Ibu Saudara, tidak ada apa-apa. Sampai Tuhan antarkan kami harus pindah menuju tempat yang lebih bagus, lingkungan lebih bagus, tempat lebih besar. Di situ Yesus saya lihat bahwa dia hidup Pak Pendeta. Luar biasa ya, itu di daerah Tangerang ya? Tangerang Pak. Pada masa pandemi, semua orang mengalami ujian yang berat, ya, termasuk Anda dan keluarga. Nah, bisa Anda cerita bagaimana Tuhan memimpin Anda melewati masa kehilangan, sakit, dan kesulitan di pandemi itu? Iya Pak Pendeta, luar biasa Diaspora TV. Semoga ini tragedi yang besar juga, kesaksian saya, Diaspora TV dipakai Tuhan untuk beritahukan kabar baik bahwa Isal masih hidup. Iya, dimulai dari awal pandemi Pak. Jadi
belum diumumkan di, Indonesia, bahwa saya baru lihat-lihat beritanya, Hmm. Covid itu loh, Pak. Itu Covid kan itu dimulai di luar negeri iya ya? kan di luar negeri heeh, Pak Pendeta. Eee, Singkat cerita, saya tutup tahun sama istri anak, eee, di salah sebuah hotel di, Jakarta. Hmm. Pulang, ini tragedi pertama. Hmm. Pulang, di situ saya mulai nulis lagu Pak Pendeta. Kalau boleh Hmm. sharing nanti, Iya, saya iya. nyanyikan liriknya, Nanti beruntun kita dengar soalnya. ya. Di pandemi itu, eee, saya lihat pulang rumah, saya udah curiga nih kan. Jadi air tuh sudah segini, mulai dari Banjir. gerbang. Hmm. Saya tinggal di Pondok Aren Pak Pendeta. Iya. Saya, eee, ngontrak di sana, Mhm. walaupun ngontrak terasa, Hmm. air segini. Begitu sampai rumah, berharap kan, baca-baca Alkitab, berharap ngelihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Hmm. ya. Ini kompor gas, ya, laptop jalan di atas air. Laptop saya 4 terendam, Pak. Hmm. Kasur, Hmm. kulkas, Ya. dikasih Tuhan Yesus tenggelam, dia terbalik begitu. Hmm. Motor Hmm. mogok, tetangga saya udah nggak jalan semua, Pak. Tapi yang aneh itu ada yang aneh tuh. 4 laptop, 3 ini saya udah nggak pakai kerja, 1 Hmm. pakai kerja. Hmm. Ya dia tenggelam di tempat yang sama, Pak. Hmm. Ini bisa hidup. Rupanya Tuhan, izinkan saya cari makan di sini. Hmm. Ijazah, KK, akte kelahiran, semua sudah tertutup air, warnanya pecah begitu. Wow. Jadi yang tidak saya laminating selesai. Hmm. Di situ waktu saya tanya Tuhan gini, eee, "Kamu hidup karena saya, bukan Hmm. karena ijazah. Hmm. Dulu orang juga sudah sumpah serapah kamu nggak sarjana, kamu jadi sarjana," gitu kan. Hmm. Papa udah pernah bilang begitu, anak kita hilang 1, 3 insinyur, 3 sarjana, enggak apa-apa gitu kan. Nah, kamu sampai sekarang bisa makan karena saya. Oke, Tuhan. Ya, itu, di situ juga parah ya, Pak, ya. Waktu kebanjiran Iya, di daerah untuk Pondok Aren. Aren ya? Puji Tuhan Bapak Ibu, ya, foto ini sudah surut. Hmm. Ya, ada yang di dalamnya fotonya satu lagi. Ada. Nah, ini Iya, dalam rumah ya? iya. Ini segala yang bernafas di darat, laut, dan udara ini tenggelam. Ya, Iya, ini iya. lemes Pak Pendeta saya ngelihatnya, ya. Hmm. Saya bilang, nah, itu tadi saya pegang kayu, itu istri saya ada di sebelah sana, saya bilang gini, "Kamu diam ya, diam jangan bergerak." Kan ada benda gini gini kan. Hmm. Saya bilang, "Jangan bergerak, saya curiga nggak beres nih." Ya, singkat cerita, saya ketahuan bahwa itu ular, Pak. Hmm. Ular panjang sekali, kayaknya 2,5 meter, Hmm. panjang sekali, Pak. Hmm. Depan mata tuh baru kali itu saya lihat, biasa di TV kan suka lihat, Hmm. depan mata gitu ya. Waktu kesurut ketangkap sama warga, itu Oh. ular besar. Saya bilang, "Jangan gerak." Oh, itu ular berarti yang saya lihat. Apa namanya, Puji dipoto Tuhan. tetangga saya dari tetangga ya, itu Hmm. selamat ya, Pak, ya. Iya, dilindungi Tuhan Oh ya. ya, puji Tuhan saya Hmm. mulai, singkat cerita ada bantuan, terima kasih pemerintah Indonesia RI, keren juga lah ya, Hmm. teman-teman gereja. Eee, saya kalkulasi sih, saya bisa beli yang aneh itu Pak, gitu ya, bukan bersyukur di atas penderitaan orang lain. Hmm. Motor kanan kiri tenggelamnya sama, motor saya hidup, Wow. kulkas saya nyala, itu laptop itu, gitu ya. Iya, iya, iya. Itu yang masih bisa dipakai makan gitu ya. Apa Pemeliharaan Tuhan luar biasa ya. iya, terus, apa namanya, kasur saya bisa beli lagi, ya kan, Hmm. dari bantuan pemerintah, keren lah Iya, Indonesia iya. ya. Nah, apa namanya, dari gereja langsung teman-teman saya, "Aman Pak Ronald, aman aman aman," ya. Hmm. Nah, singkat cerita itu selesai ya Pak ya, Hmm. iya. Lalu istri saya kena musibah, Wow. awalnya neneknya, Hmm. terus kakeknya Neneknya kenapa tuh? meninggal. Oh, karena COVID?
Saya kurang tahu, Pak, sampai sekarang. Oke. Meninggal aja. Tapi di masa Covid itu Itu ya? abis itu, Pak. Hmm, Habis itu. ya. Saya bilang nah makanya saya tulis dulu itu, nanti nanti saya sharing lagunya, Hmm, ya. Eee, habis itu kakeknya, hmm, deketan, Pak. oke. Habis itu maminya, Wow. habis itu papinya. Hmm, Habis itu, next kalau Tuhan izinkan saya cari-cari, tadi saya mau sharing ke Diaspora TV. Terima kasih buat kesempatan ini juga, semoga ini dapat memberkati saudara. Saya fotonya tidak ketemu. Habis hmm, itu saya didiagnosa pecah pembuluh darah saya 3 wow. di hidung, Pak. Saya pendarahan 1,5 bulan. Hmm, Ada 4 dokter, mimisan terus begitu? mimisan terus. Hmm, Kayak keran air saya puji Tuhan diet gratis, Pak. hmm. Diet gratis turun 8 kilo, Pak. Pendarahan saya, ya itu. Hmm, Eee, dokter pertama bilang begini, tanya istri saya, "Ada riwayat nggak keluarganya kanker?" hmm. Karena dia tidak ketemu obatnya, Oh, gitu. Sudah ditampon lah istilahnya semua segala macam, hmm, vitamin K, stop, nggak stop. Jadi kalau dibuka kayak keran air tuh, kalau lagi manifest, hmm, keluar tuh, ya. Eee, terus dokter kedua, saya dibawa ke THT, tidak sembuh juga. hmm, Ketiga, tidak sembuh juga. hmm, Keluarga bilang, "Cari second opinion," gitu ya. ya, Cari dokter lain, semua segala macam. Di dokter yang sama, eee, saya ketemu satu dokter, gitu. Eee, dokter sebelumnya dia bilang begini, "Kalau tidak berhenti juga, hmm, ditaruh salep, ditaruh semua segala macam," sampai dia bilang begini, "Pak, maaf, saya ingat itu lagi Covid Delta ya?" ya, Heeh. Jadi saya ngelihat teman saya juga banyak yang meninggal, nah disuruh rawat aja agar asuransinya keluar. hmm, Dia kasihan uang saya udah habis gitu. hmm. Ya, kartu kredit udah teriak-teriak, udah Om," gitu kan, gitu ya. Saya bilang, "Ini lagi Covid, Dok. Saya masuk negatif nih, saya Hmm, keluar pasti positif," gitu. "Enggak deh, hmm, saya berjuang aja." Nah terakhir tuh kayaknya juga udah limit saya kartu kredit ya, Pak. hmm, Eee eee, saya ketemu dokter ketiga, saya sangat berterima kasih saya bilang, "Dokter, God bless you. God bless you too." Dia hmm, bilang kayak gitu. Jadi di tingkat dia pada pengharapan, dia masukin jarinya, Pak. hmm, "Tahu," saya bilang, "Dokter, ini yakin nggak? Saya kan dokter, suka-suka saya," katanya gitu. Ya, dokter hmm. sebelumnya dia bilang begini, "Kalau tidak sembuh juga kita jahit." Oh. Saya bilang, "Tailor dijahit." Saya bilang, "Enggak lah," dia bilang, "suruh masuk aja Pak, kasihan uang Bapak loh." Dia bilang, "Nggak Hmm, ke-cover." Sekali berobat 600 sampai 1,1 sekali hmm, dan nggak sembuh-sembuh. Nah dokter ketiga ini dia bilang, dia masukkan terakhir. Di situ saya teriak, saya bilang sama istri saya, eee, "Jujur Pak Pendeta, saya apa adanya ya." Saya hmm, kasih lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. hmm, Saya udah pamit sama istri saya. Jadi hmm, kalau saya tidur, saya pegang tangan dia aja tuh. 1,5 bulan Bapak Ibu Saudara keluar darah. Saya kasih ATM, hmm. saya ingatkan dia PIN-nya. Oh, Apa dia bilang, Pak? hmm. "Kayak ada isinya aja." Gitu dia bilang, Pak. Ini luar biasa istri saya ini, memang. Saya bilang, "Lu jangan ngelawak lah, nggak lucu," saya bilang gitu. Ya, saya sampai pegang gitu ya, sampai saya tulis lagu keluar lagi. Kalau saya bilang, "Yang," nah itu lagi keluar tuh, sret gitu ya. Nah terakhir saya pamit sebelum ketemu dokter itu, saya bilang gini, "Saya minta maaf semua salah saya." Hmm, Saya bilang, "Tuhan, kalau kamu mau panggil saya, panggil. Titip anak-anak saya. Capek gua Tuhan. hmm, Saya tahu kamu sayang saya, kamu mau panggil saya kan? Panggil. Saya titip istri dan anak-anak." Saya bilang gitu. Dia nggak jawab apa-apa, Pak. Saya nggak dengar suara, nggak merinding-merinding hari itu. hmm, Singkat cerita saya kembali ke THT, proklamasi di BSD. Dia masukkan jari, dia lihat gini, dia masukin jari. "Tuhan aku pamit." Dia masukin, tek, mendadak
Saya saksi hidup, Pak, Bu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Hmm. situ saya sebut, Kristus anak Daud, kasihanilah aku. Gitu kan. Pendarahan berhenti. Saya Wow. tidak jadi dioperasi, saya sembuh total. Lagu saya teruskan supaya gini. Rupanya waktu itu jadi supaya Tuhan memaknai, ini yang kamu tulis. Lalu adik saya divonis dokter. 3 dokter. Hmm. 1 gagal ginjal. Hmm. Dokter kedua bilang autoimun. Hmm. Ketiga, ini yang paling mengerikan, cancer. Hmm. Ini kalau dia manifestasi, Pak, muncrat darahnya, Hmm. medis mundur, Pak Pendeta. Oh. Mundur. Karena dia muncrat kayak air. Dari? Itu ada selang itunya tuh. Oh, itu selang yang Iya. di samping, di Mhm. kasur itu ya? Di kasur. Wow. Iya. Ini ada berapa foto ini? Ini di A bawah itu ada itu dia. darah nampung ya, Iya. menampung darah ya? Iya. Iya, iya. Iya. Hmm. Ini keren sekali. Ini tragedi beruntun yang di masa Covid yang saya sayang sekali, Pak Pendeta, sama adik saya. Hmm. Dia bukan hanya adik saya kandung saya sayang, tapi menurut saya bawa dia bertobat. Dia anak rohani saya. Hmm. Tiap pagi, malam, saya jagai dia doa. Hmm. Saya pernah menangis, Pak. Bu, saya ingatkan Tuhan. Hmm. Bapak Ibu Saudara, waktu dia divonis dokter gagal ginjal seperti ini. Cuci darah ya Ya, tiap kalau hari. diizinkan Tuhan waktunya juga terbatas, Bapak Ibu Saudara. Hmm. Kalau diizinkan Tuhan, saya berdoa, bercerita detail juga. Saya jam 3 pagi saya minta Tuhan, saya bilang, kalau kamu nggak kirim darah, di bank darah semua habis, Pak. Hmm. Tiba-tiba ada orang yang 15 tahun nggak ketemu saya, telepon jam 3 pagi. Saya nangis, saya minta ke komunitas ojol, satpam, saya bayar, Pak. Adik saya mau meninggal, Pak. Kamu nggak transfusi darah, mati dia. Tiba-tiba ada orang jam 3 pagi. Kak, oi, saya bilang, gimana? Gimana nih Andi? Gini-gini bro, tak. Tunggu 5 menit. Lu bisa ambil ke Tangerang, atau gua ntar tunggu 5 menit deh. Tiba-tiba, Pak, saya dengan iman kan, istri saya udah gini-giniin, kan jaga kan nggak boleh masuk kan Covid. Lalu selesai, saya nangis di setir mobil, Pak, karena nggak boleh naik kan, saya jagain di bawah. Tuhan tolong Tuhan, saya bilang, saya nggak mau mati dia. Saya percaya, saya ingatkan Tuhan. Kalau habis pelayanan itu jujur, kadang-kadang dapat persembahan kasih kan, Pak. Kadang enggak. Saya bilang ini, kadang-kadang dia nggak ambil, even anaknya lagi butuh susu. Tuhan seneng kan diingetin kayak begini. Tuh orang baik tuh Tuhan, saya bilang kayak gitu. Ya singkat cerita datang itu darah, singkat cerita dia transfusi, Pak. Nah, dia dirawat, ngantri, operasi, singkat cerita ginjalnya harus diambil 1, Pak Pendeta. Oke. Diambil 1. Selama 1 bulan penuh kami keluarga perjamuan kudus. Dan saya doa puasa, Pak. Ada jenis-jenis yang memang harus ya didoakan, dilewatkan memang lewat doa puasa. Saya taat aja sama firman, saya ikuti, saya perjamuan kudus. Kami hampir setiap hari. Saya ingatkan Tuhan. Selai lambut pun tidak jatuh ke tanah kalau kamu tidak izinkan. Mau dioperasi, hari Jumat jam 2 siang. Yesus adalah Tuhan. Muncrat darah terus, Pak, Bu. Kurus dia. Dia sampai pernah bilang begini, saya ingat. Ada 1 foto, gua nggak kasih lu pada. Karena kalau gua kasih tunjuk mama papa, Kak, meninggal di tempat dia. Karena dia udah tua. Udah mandi darah, Pak. Saya dikasih lihat fotonya. Ini. Jangan geli, Kak, katanya gitu. Udah mandi darah, Pak. Dokter bilang nih lewat nih orang. Gitu kan. Dia bilang gitu. Kalau ada tombol kematian, Kak, waktu itu gua akan pencet. Sakit banget. Maaf, di kemaluannya ditekan besi, Pak. Apa sih namanya itu, kateter, entah apa itu. Katanya itu sakit banget, Kak, katanya. Sakit banget.
Gua sama penjaganya dia bilang, "Ada tombol kematian nggak?" Saya cuma bilang kayak gini, "Anaknya masih kecil Tuhan. Hmm. Tolong pertimbangkan di tata kasih karunia." Hari Jumat dijadwalkan operasi jam 2, ginjalnya mau diangkat 1. Hmm. Saya masih saat teduh Pak, jam 5 tuh. Jam 9 keluarga ditelepon. Ya. Keluarga Pak Andi, "Iya Pak, betul. Operasi dibatalkan, pendarahan berhenti total, ginjalnya tiba-tiba merapat, ginjalnya sembuh total, tidak jadi Wow. operasi." Wow, Tuhan luar Yesus baik. biasa ya, Itu mengalami rentetan mujizat. pandemi Pak. Hmm. Nah, ini kisah yang luar biasa. Pertama Pak Ronald cerita, lalu Pak Andi ngalamin juga. Nah, ada satu pujian yang dihasilkan dari peristiwa-peristiwa itu, Ya, yang dikarang langsung oleh Pak Ronald. Kita boleh dengar lagunya ya? boleh Pak. Oke. Mungkin tidak bagus tapi ini isi hati saya Hmm. dan ini cerita kesaksiannya. Semoga Ya. memberkati Bapak Ibu pemirsa semua. Jangan hiraukan suaranya dan liriknya ini benar-benar dari hati saya waktu rentetan eh, pandemi musibah yang saya alami sampai adik saya yang terakhir kami lihat pelangi. Yesus Hmm. hidup. Amin. Dari hati ku bersaksi, walau dalam lembah kau ada di sana. Kemanapun aku pergi, engkau selalu ada, setia mendampingi. Kau bukakan pintu demi pintu, kau berjalan di depanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur dan berserah. Kau bukakan pintu demi pintu, kau berjalan di depanku. Kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur dan berserah. Ku bersyukur dan berserah. Ku bersyukur kamu hidup. Makasih Yesus. Pujian yang luar biasa dan sangat dalam artinya. God lovers, kita diberkati lewat kesaksian pujian yang dikarang langsung oleh Pak Ronald setelah melewati berbagai peristiwa yang banyak membuat kesedihan, dan juga di sana iman dipertontonkan dengan luar biasa ya, lewat sakit dari adik terkasih, dan Tuhan selalu menjawab tepat pada waktunya. Itu yang luar biasa. Nah, Iya. Pak Ronald pasti sudah menyanyikan pujian ini berkali-kali ya, dan saya mendengar dengan terharu dan sangat dalam maknanya. Ya. Makasih Pak. Dan apalagi tadi kita diperdengarkan kesaksian terlebih dahulu, dan lagu ini meneguhkan bicara tentang Tuhan yang luar biasa. Nah, Pak Ronald, banyak anak muda merasa hidupnya sudah terlalu rusak untuk dipulihkan Tuhan. Nah, apa pesan Anda bagi mereka yang mungkin sedang berada di titik terendah kehidupannya? Kalau Pak Ronald tadi mengalami bahwa sampai berkata bahwa kesaksian Paulus itu seperti yang dialami oleh Pak Ronald. Hidupnya benar-benar sudah
hancur, sampah, tetapi kemudian Tuhan angkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Apa pesan Pak Ronald yang mengalami peristiwa yang sama dalam hidupnya bagi anak-anak muda yang mungkin hari ini dia ada di titik paling rendah hidupnya? Ya, ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, satu kata bahwa Yesus lebih dari intimidasi. Hmm. Jadi tujuan iblis, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Dia bikin malu saudara. Nah, waktu saudara mau terpuruk, apalagi anak-anak muda udah semua segala macam, ya. Marilah yang letih lesu, semua orang telah hilang kemuliaan akan Allah. Nah, itu ditutupin sama iblis. Namanya intimidasi. Dia rajanya pembohong. Jadi waktu saudara mau balik, dia akan halang-halangi. Makanya saya bilang ini, Yesus di atas intimidasi. Nah, buat Bapak Ibu Saudara dalam segala usia juga, saya pesan saya sebelum kita tutup kesaksian ini bahwa intinya daya tahan, Pak. Jadi saudara kejepit kayak saya, kayak apapun, jangan kembali ke kubangan. Jangan itu makanya saya bilang Yesus di atas intimidasi. Takutan, pressure, tekanan, bohong, ya, rasa bersalah, dakwah. Ya, Alkitab bilang dia mendakwamu siang dan malam, dia tipu kamu supaya kamu jangan bertobat sungguh-sungguh. Malu gitu ya. Ya, tidak menceritakan kebesaran Tuhan. Tuhan baik banget masih mau terima gua. Nah, itu tujuan dia. Supaya apa? Dia mencuri, dia berhenti enggak. Dia akan membunuh. Berhenti enggak sampai kamu binasa. Jadi goal akhir dia itu dia binasa. Makanya dua pesan itu, Yesus di atas intimidasi, dan kedua daya tahan. Kepepet apa kayak apapun, saya udah cerita Bapak Ibu Saudara tadi, ya. Ya, kelihatannya nggak masuk akal. Adik saya divonis kanker, saya tumbuh punya riwayat perdarahan, kanker, pecah pembuluh darah di betul, hidung, yang orang bilang stroke semua segala macam lah harusnya, dan semua sudah hilang lewat banjir. Nggak ada apa lagi, masa depan semua ijazah, udah nggak bisa cari kerjaan lagi. Nah, itu dia tutup semua. Padahal kita lupa bahwa Yesus ahlinya memberi jalan. Satu hal yang saya pegang prinsip, Pak, dari saya belajar Alkitab dari dulu, pertama kali saya ketangkap Tuhan Yesus 91 itu, guru saya membekali, kalau dia izinkan terjadi, kamu dicobai iblis, diizinkan oleh dia, berarti dia tanggung jawab, Pak Pendeta. Itu aja. Kalau dia izinkan saudara melihat sesuatu, tadi kanker, enggak operasi, ya, tumor yang itu, enggak operasi gua, gitu. Nah, banjir, ya puji Tuhan, saya masih bisa bekerja sampai sekarang, saya masih bisa melayani, ya. Masa depan hancur, saya ngajar praise and worship sampai ke Malaysia. Nah, dulu kalau saya baik-baik aja, saya sombong, saya pinter, mungkin belum tentu saya bisa keluar negeri, Pak Pendeta. Iya, saya keliling Indonesia karena Tuhan berkati. Puji Tuhan. Nah, Pak Ronald, apa kunci agar seseorang bisa tetap setia dalam proses bersama dengan Tuhan? Kan banyak orang lahir baru, diproses, tapi di tengah jalan berhenti. Nah, apa kuncinya agar tetap setia, bahkan ketika doa belum dijawab dan mujizat belum terlihat? Betul, Pak Pendeta. Ini Apa banyak sekali. kunci untuk tetap setia? Banyak sekali. Gini, Pak, sebenarnya udah Bapak Ibu Saudara sudah tahu untuk ningkatin itu yang saya bilang tadi, daya tahan. Bertahan di segala proses keadaan yang nggak mungkin sekalipun. Gini, ingat kebaikannya. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan, kebanyakan kebaikan Tuhan. Soalnya gini, kalau kita nggak makan, kita nggak sembuh, yang malu itu Tuhan. Tapi masalahnya begini, masihkah kita percaya di tengah keadaan sulit atau enggak? Jadi daya tahan, korelasinya cuma satu, saya bilang, tetaplah percaya. Bagaimana caranya, Pak Ronald? Ada rumus nggak? Tetaplah percaya. Nah, tetaplah percaya itu adalah keputusan. Kamu mau murtad atau tetap percaya? Kamu mau nggak ada gereja-gerejaan lagi atau tetaplah percaya? Nah, waktu saya terlalu percaya
Saya ngalamin Pak, banyak hal mungkin nggak selesai satu Ya. episode kesaksian-kesaksian. Ya apa, Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara dan saya Amin. yang selalu terlambat, terlambat ke gereja gitu kan, terlambat pelayanan, alasan semua segala macam. Gini, Hmm. dia tidak pernah terlambat, selalu on time dia Pak. Amin. Seperti itu. Puji Tuhan. Pak Ronald ingatkan kita semua God lovers, tetap bertahan ya. Dan di saat bertahan itu ingat kasih Tuhan. Kalau ada kidung jemaat bilang hitung berkat, Itu dia. hitung Itu berkatmu berkatnya. satu persatu. Jadi di saat itulah kita kembali dikuatkan, kembali diteguhkan, Yes. sehingga kita tetap setia dalam proses pembentukan Tuhan. Ya. Nah, terakhir nih Pak Ronald, Ya, Pak. kalau Anda boleh merangkum seluruh perjalanan hidup Anda dalam satu kalimat, apa yang ingin Anda katakan? Tetaplah percaya dalam segala situasi. Amin. Dia hidup. Tetap percaya dalam segala situasi. Pak Ronald sudah melewati berbagai pengalaman hidup dan situasi, sampai mungkin di ujung tanduk pun pernah dialami ketika ada di Cilangkap. Temannya bilang bahwa wah habis hidup kita. Ini udah ending gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan. Ya. Penyakit yang dokter sudah angkat tangan, tapi ternyata Tuhan turun tangan. Ya. Gitu ya. Nah, ini kesaksian yang luar biasa dan memberkati kita semua. Ya, baik. God lovers, kita baru saja mendengar kesaksian hidup yang sangat menggetarkan dari evangelis Ronald Takaya. Dari dunia malam ke hadirat Tuhan, dari pengamen jalanan menjadi penyembah yang sejati. Hidup beliau adalah bukti nyata bahwa kasih Yesus Kristus sanggup mengubah kehidupan yang paling gelap menjadi terang yang memuliakan namanya. Kita belajar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu hancur untuk dipulihkannya. Dan tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih karunia-Nya. Terima kasih banyak kepada evangelis Ronald Takaya Sama-sama Pak Pendeta. atas kesaksian yang luar biasa dan menguatkan iman kita semua. Amin. Dan terima kasih juga kepada Anda, God lovers, yang telah setia menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang diberkati. Saya Pendeta Martin Hareva dan evangelis Ronald Takaya pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya, karena kita akan terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang meneguhkan iman dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Kaulah harapanku, Tuhan Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan aman selalu.